Hai, halo semuanya. Oke, ini untuk kakak-kakak yang nonton, dan ini pembacaan untuk April, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi kakak-kakak semua yang merayakan. Karena pembacaan ini sebagai ucapan aku ucapkan duluan. Karena apa? Karena aku jarang buat story dan ngepost soal Hari Raya atau itu ya apapun. Bukan karena aku gimana lupa atau apa ya, aku orangnya sebenarnya nggak terlalu aktif di sosial media. Jadi itu sih, daripada aku lupa mengucapkannya, aku ucapkan sekarang ya. Semoga yang terbaik terwujud dalam hidupmu dan bahagia selalu ya, sekarang dan kedepannya. Oke, untuk Gemini pembacaan di April 2025. Oke, kita lihat oracle-nya sama-sama ya. Oke, apa lagi nih, datang bos aku ini dengar suaranya Pluto. So kita lihat ya. Kita lihat ada Ace of Swords. Wow, Gemini. General reading untuk di April ini adalah ada energi rasa bersalah gitu. Entah rasa bersalah tentang hal yang udah terjadi dalam hidup, atau rasa bersalah dengan apa yang baru-baru aja terjadi dalam kerjaan, karir, atau percintaan. Mungkin karena ada problem, ada masalah sama pasangan, terus akhirnya baru menyadari kesalahan yang terjadi, akhirnya menyadari ini sesuatu hal yang sebenarnya nggak baik dan harus diperbaiki. Jadi Gemini akan ada rasa bersalah dan rasa yang belajar untuk memahami. Ada dua sisi di sini aku lihat. Entah memahami hubungan ini masih bisa dipertahankan, atau memahami kalau hubungan ini nggak bisa lagi dipertahankan. Itu yang terjadi, itu yang bermain. Kenapa seperti itu? Karena energi Gemini ya, belajar untuk memahami dalam hidup bahwasanya kehidupan itu memang gak sempurna. Kehidupan itu membuat kita bisa berharap dengan orang yang tersayang, terkasih, tapi bukan berarti harapan kita semuanya akan diwujudkan untuk dia. Bisa aja hal lain yang terjadi dalam hidup, dan yang terjadi mungkin tidak seperti yang kita harapkan dan seperti yang kita bayangkan ya. Energi ada energi Pisces di sini. Ingat, kita akan mengalami gerhana matahari ya. Di tanggal 29, dan ada beberapa planet yang transit, dan terutama matahari ya akan ada di Pisces juga. Saturnus, Mercury, Venus, dan Rahu, dan akhirnya bulan juga. Dan ini energinya membuat Gemini memang ada rasa bersalah, tapi ingin memperbaiki keadaan, tapi berasa bersalahnya, complainingnya dengan berusaha melakukan hal yang jauh lebih baik. Bukan dengan marah tapi tidak melakukan suatu hal, no, tapi berusaha untuk memperbaiki. That's a good thing ya. Tapi kalau nggak bisa, akan jujur terhadap diri sendiri, atau kedepannya ini bisa dipertahankan ataupun tidak gitu. Kalau nggak bisa ya udah, kita jangan paksakan ya. Yang terjadi dalam hidup adalah bersama dengan yang tersayang, terkasihi. Itu bukan tentang kita harus selalu menang dalam keegoisan, tapi juga kita belajar untuk menghargai, bukan saling takut. Energi yang sebelumnya terbangun adalah Gemini sebelumnya bisa ada energi takut terhadap pasangan, atau Gemini sendiri yang ingin kayak energi disegani oleh pasangan atau takut, jadi berusaha mengontrol keadaan dan akhirnya nggak membawa hubungan ini kemana-mana. Jadi sekarang energinya memahami, oh pasangan aku seperti ini,
dan aku seperti ini. So kita belajar untuk memahami hidup, kita perbaiki semua yang terjadi untuk nggak terjadi seperti ini lagi. Ya, memahami yang terjadi adalah bentuk pendewasaan diri, dan kita nggak bisa memaksa apapun menjadi seperti yang bermain saat ini dalam hidup. Kita belajar memahami untuk sadari ya, kehidupan bukan seperti yang kita mau, tapi apa yang udah menjadi jalannya semesta. Jadi akan lebih enjoy the moment. Jadi energinya itu menikmati waktu, menikmati jalannya hidup. That's a good thing untuk energi Gemini. Ya, Gemini juga akan banyak sekali permulaan baru, keuangan, karir, dan percintaan. So I'm happy for you. Apalagi pertengahan tahun akan sangat-sangat baik ya, untuk belajar memahami yang terjadi dalam hidup. Semuanya indah ya, luar biasa yang terjadi. Nunjukkan ini jalannya, ini waktunya. Kita bisa berusaha jauh lebih baik dalam hidup, dan hasilnya kamu panen. Jadi untuk Gemini adalah jawabannya itu. Ini kayak panen dari apapun yang udah kamu tanam sebelumnya. Penerimaan, energi memahami hidup, keikhlasan. That's amazing. Yeah. I'm happy for you, Gemini. Dan energi kamu juga akan sangat baik. Di sini Gemini adalah kamu ngerasa apapun yang terjadi dalam hidup menunjukkan jalan yang sebaik-baiknya dalam hidup, yaitu memahami yang terjadi dalam hidup adalah karena kamu sedang diarahkan atau menuju orang yang memang hanya untuk kamu. Dan orang yang hanya untuk kamu ini ya, perlu ruang, perlu tempat. Jadi memang untuk kamu Gemini, kamu harus benar-benar di posisi belajar memahami pasangan kamu adalah orang yang benar-benar berbeda dari kamu. Entah kamunya introvert atau dianya yang introvert, suku, ras, agama, atau bangsa, bahkan bisa berbeda. Jadi memahami itu menguatkan hubungan kalian ke depannya. Jadi Gemini, semuanya yang bahkan sebenarnya jadi masalah besar, bisa jadi masalah besar untuk kalian, akan ke depannya jauh lebih baik, akan sangat lancar. Jika hal sebelumnya ini banyak problem, masalah yang gak penting, sekarang menjadi akan sangat luar biasa tenang, dewasa untuk kamu. Dan kalian berdua akan menemukan jalan yang terbaik untuk menghidupkan lagi komunikasi yang sempat reda, menghidupkan lagi komunikasi yang sempat hancur. Energi yang jauh lebih tenang, energi yang lebih green flag lah ibaratnya gitu ya. Oke. Lalu ada Eight of Swords. Lalu ada Page of Pentacles, King of Wands. Sekarang waktunya untuk maju dan memperjuangkan apa yang benar-benar diinginkan dan apa yang benar-benar kalian berdua harapkan. Yes, see the star. Energi Aquarius. So Saturn yang akan pindah dari Aquarius ke Pisces, energinya akan ngasih lihat perjuangan kamu gak akan sia-sia, dan kamu akan mendapatkan hasil yang luar biasa dari perjuangan yang kamu itu tadi. So untuk lebih jelasnya percintaan, kita akan lihat di pembacaan kamu khusus nanti akan aku buat ya. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana Gemini. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.